Taib, bagaimana yang penting bagi kita, bagaimana sikap kita menghadapi fitnah, ini yang penting bahasan kita. Intinya fitnah banyak lah, apa semua fitnah. Sekarang kita lihat orang berjatuhan dalam fitnah banyak sekali. Berjatuhan dalam fitnah. Ya akhi, fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah popularitas, fitnah jabatan, fitnah politik. Luar biasa ya. Orang berjatuhan dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya. Tadi ada orang yang tulus, akhirnya kerjaannya publish terus ke ibadahnya, jadi seperti orang-orang yang suka ria. Ya. Tadinya ada yang tulus tidak mikir dunia, akhirnya terjebak dengan dunia. Banyak, ya. Banyak. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Sebagian orang misalnya bikin, contoh sederhana, bikin yayasan. Yayasan untuk, namanya yayasan untuk umat. Dari umat untuk apa? Umat. Dan namanya orang bikin yayasan, aturannya ada dalam negara. Yaitu orang yang bikin yayasan tidak boleh ambil keuntungan, ya enggak? Pembina enggak boleh ambil keuntungan, enggak boleh. Kalau pengurus yayasan ada gajinya khusus, tapi pembina pendiri tidak boleh ngambil keuntungan. Lama-lama yayasannya jadi yayasan pribadi. Lama-lama anak-anaknya semua yang jadi yayasan. Lama-lama jadi perusahaan pribadi. Banyak. Contoh lagi, orang buka donasi bikin pondok. Bikin pondok. Untuk umat semua begitu saja pondok jadi milik apa? Pribadi. Diwariskan kepada keluarganya. Ya, akhi, ini pondok umat. Harusnya dulu waktu kau kumpulkan uang, tulis pengumuman bikin pondok pribadi. Itu orang biar tahu. Bakalan itu pondok jadi milikmu. Kira-kira ada yang sumbang tidak? Tidak ada. Ada orang kenapa sumbang? Karena dia ingin wakaf. Ya enggak? Wakaf itu kan untuk umat, bukan untuk mbahmu. Buat anak-anakmu, enggak. Fitnah. Tadinya tulus, kita tahu dia tulus. Tapi karena kebutuhan, istrinya ngomong, anaknya ngomong, lihat kebutuhan banyak, mulai bergeser hati. Dan itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Maka saya nasihat kepada orang-orang yang bikin yayasan, ketika hati masih bersih, bikin aturan supaya tidak ada celah untuk jadi milik apa? Pribadi. Mumpung hati masih bersih ini. Ketika yayasan mulai ada keuntungan, mulai melanggar. Pembina pun berusaha ngambil duit. Bikin sekolah misalnya untuk umat, tetapi laundrynya bapak saya yang punya. Ya, itu kan namanya buat pribadi kan? Ya enggak? Nggak boleh. Kalau kau memang urus yayasan dengan profesional, ya cari tender laundry misalnya. Jangan laundry sama saya. Laundry bapak saya, terus catering istri saya. Ini namanya pondok saya, tapi uang umat. Ya gimana? Kamu kira nggak dihisap hari kiamat. Mengerikan. Dengan fitnah luar biasa kalau kita bicara. Orang-orang yang tadinya kita anggap kuat berguguran. Dan kita sangat mungkin juga untuk berguguran di situ. Maka bagaimana mauqif ahli sunnah agar bisa selamat dari fitnah-fitnah yang menerpa setiap saat, ya. Selama kita pegang HP, maka kita bawa segudang fitnah di tangan kita. Tinggal kita ngeklik atau tidak.